Selatan. Ya kayaknya Kak. Dan Iya. di kota kita sendiri pun Sempat ada kejadian sempat kayak kejadian gitu. kayak gini guys. Jadi eh, yang meninggal ini asal dari Kolaka ya atau dari mana sih? Iya, kalau nggak salah sih dari Kolaka. Dari salah satu kota yang ada di Sulawesi Tenggara lah. Jadi si ibu ini atau ibu atau bapak sih namanya tuh? Pokoknya pasien ini Ya pokoknya pasien ini meninggal yang katanya terkena COVID. COVID. Tapi setelah Setelah diusut ternyata bukan. Tapi pihak medis, pihak dokter itu mengatakan kalau ini meninggal karena COVID. Apakah kayak ini COVID dirancang untuk menakut-nakuti masyarakat atau gimana? Karena awal-awalnya kemarin waktu baru-baru ada isu corona, bukan isu sih, udah ada udah ada pemberlakuan PSBB. Itu kayak masyarakat udah takut keluar rumah, harus kemana-mana harus pakai masker. Jadi kayak kita terlalu gimana ya, belum ini apakah emang sudah masuk virusnya ke daerah kita atau belum. Tapi kayak kita sebagai warga dipersulit, harus menggunakan masker, harus berada di rumah, harus meninggalkan pekerjaan. Banyak banget sih yang dirugikan. Banyak banget. Tapi ya mau gimana lagi kan, jadi kita kan hidup di lingkungan yang ada pemerintah. Iya. Jadi mau nggak mau nih kita yang rakyat biasa harus apapun itu harus mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Betul. Dan kalau menurut saya sih kalau soal COVID sih emang banyak pro kontranya. Iya. Banyak banget. Kita sebagai masyarakat menyerahkan masalah ini ke pemerintah, dan sebaiknya pemerintah juga menanganinya dengan sebaik-baiknya, karena masyarakat udah percaya sama kalian untuk bagaimana cara kalian untuk menangani masalah COVID ini. Kita juga sebagai masyarakat, kalau kita diberikan perintah atau arahan yang emang berguna dan baik untuk kita, ya kita ikuti. Kayak wajib menggunakan masker, kita kemana-mana pakai masker. Ya, kita juga kalau keluar bawa hand sanitizer. Ya, keluar dari rumah kita pun kita memakai masker. Sampai sekarang pun saya lupa membuka maskernya guys, saking pakai masker terus. Karena udah kebiasaan, karena udah 2 bulan kalau nggak salah ya COVID. Iya, udah 2 bulan. 2 bulan nggak ada pemasukan guys. Jadi ya kalau pesan untuk di video ini ya, sebaiknya pemerintah atau tim medis lebih memperhatikan lagi, dan semoga juga tidak ada kejadian kayak gini lagi, dan jangan membuat masyarakat itu berpikir kalau ini hanya mainan gitu, mainan dari pemerintahan ya. Takutnya kan karena banyak kejadian-kejadian yang dipaksa mengakui corona padahal enggak. Ada yang dibayar juga kan. Ada yang dibayar juga. Pokoknya banyak deh kejadian-kejadian. Banyak kok, udah viral semua di YouTube ya. Ya udah banyak viral. Udah viral semua videonya. Tapi kalau kita sih lebih menyerahkan ini kepada pemerintah. Semua. Dan itu tadi pesannya untuk pemerintah, semoga pemerintah bisa menangani permasalahan ini. Ya, lebih gesit lagi. Nah, aku juga punya satu unek-unek buat pemerintah, khususnya di daerah saya di Sulawesi Tenggara, Kendari. Kalau di Kendari itu ada perbatasan menuju ke Konsel, itu ada gerbang ya. Itu di situ diadakan kayak pos untuk orang yang mau masuk dan keluar kota. Di situ harus cek suhu dan pakai disemprot
disinfektan kalau nggak salah, atau Ya disinfektan kan. ya betul. Eh, Agak ribet sih. saya beberapa kali lewat ke situ, kayak ada saat-saat yang nggak ada penjaganya, yang ada juga pada saat penjagaannya kurang kurang apa ya, kurang memadai kalau saya lihat ya, karena apa sih, alat yang meminimalisir COVID atau terjadinya penyebaran COVID. Misalnya kayak pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan. Itu dilakukan di situ, tapi saya lihat petugasnya banyak, tapi yang melakukan pekerjaan itu cuma beberapa orang saja. Dan pada saat jam makan siang atau jam 12 itu kosong orang. Yang saya kayak beri saran buat pemerintah khususnya Sulawesi Tenggara atau Kendari, kenapa bukan diberlakukan kayak jadwal atau kayak sesi begitu ya, shift begitu, diadakan kayak shift. Jadi pada saat jam makan siang, sebelum jam makan siang tiba, berganti lagi shiftnya supaya tidak kosong. Karena kalau kosong, warga lewat dengan secara ya percuma lah, tidak pakai masker sesuka hatinya, tidak disemprot disinfektan juga. Jadi terus apa gunanya penjagaan? Kan kayak begitu. Gimana? Iya. Kalau saya sih, yang dari kemarin saya lihat di daerah saya sendiri pun seperti itu. Jadi apakah pemerintah serius untuk menangani COVID ini atau tidak? Karena di daerah saya sendiri pun saya lihat pemerintah kurang serius. Jadi apakah saya mempercayai COVID tersebut? Saya juga masih tanda tanya. Iya. Aku bingung sih kalau mau bicara ini. Kalau saya berbicara sesuai dengan apa yang saya lihat. Yes. Ya, karena kalau mendengar pun itu kan kita cuma mendengar tanpa melihat. Apakah kita bisa dapat bukti? Enggak. Bukan. Tidak. Ya kan? Yang kita perlukan di sini apa yang kita lihat, masyarakat lihat, supaya mereka percaya. Ya, jadi istilahnya kayak apa sih yang dilakukan pemerintah? Apakah yang hanya masuk di media saja yang bisa jadi pembuktian dari pemerintah? Kan seperti itu. Terus kayak gimana, kayak masyarakat pun tahu gitu jam-jam dimana yang kosong penjagaan. Kayak banyak yang sering keluar itu di saat-saat malam, karena emang kan malam kan kosong, tidak ada penjagaan. Jadi harap yang berjaga di situ pun hanya duduk nongkrong. Apa sih yang dijaga di situ? Jadi kalau pesan dari kita sih ya, kalau emang diperketat, tolong buat shift supaya tidak ada waktu kosong lah untuk masyarakat yang bandel. Iya. Dan pesan saya buat pemerintah, kalau memang virus ini serius, tolong tangani juga dengan serius. Kami warga, kami masyarakat yang awam dengan awam itu yang di atas awan. Oh. Yang awam dengan penyakit tersebut. Jadi pemerintah yang tahu seharusnya merangkul masyarakat dan menjadi menjadi kayak pemimpin begitu. Ini loh yang saya bisa perlihatkan sama kalian supaya kalian bisa ikut lakukan gitu. Ya, jadi ada aksi, ada bukti. Betul. Apakah sekarang Indonesia terserah hanya karena warga dan masyarakatnya saja yang bodoh amat, atau karena pemerintahnya? Gimana guys?
Kalau aku sih gitu, karena di daerah aku sendiri gitu guys. Jadi ini kita jatuhnya kayak 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 curhatan ya. kayak curhatan emang. Diskusi. Iya sih, karena kenapa harus kita keluarkan unek-unek kita? Media sosial itu cepat guys. Karena kalau nggak dikeluarin unek-unek Iya. jadinya kayak muntah. bukan gitu juga sih. Kalau dikeluarkan nggak dikeluarkan juga sih, kesusahan kita, kerugian kita, siapa yang mau nanggung? Iya nggak sih guys? Pemasukan nggak ada, kerja enggak, ngonten iya. Kerja juga dari rumah, Iya, dari rumah ke rumah. dari rumah ke rumah. Pusing gue guys. Terus gimana kak? Aduh. Segitu aja buat pemerintah ya kak? Ya semoga pemerintah mendengarkan, Curhatan aku. dan kita juga minta maaf kalau Ada salah, Ada salah, pengertian ya. atau kata-kata yang membuat tersinggung. Iya. Kita minta maaf. kita hanya ingin pemerintah serius menangani virus tersebut, Ya, karena karena masyarakat akan gini loh, kita udah serius nih ngikutin semua anjuran pemerintah. jangan lihat yang bandel. Terus orang-orang seenaknya masih nongkrong, masih keluar sana sini, dan mereka juga keluar di saat petugas-petugas itu tidak ada guys. Ya, jadi Mau sampai kapan gitu selesainya ini virus kalau Iya, kita karena- masih kayak gini. masyarakat keluarnya pada saat tidak ada penjagaan. Terus yang mau disalahkan siapa? Ya, Ya sumpah sih, jadi kayak ini kita yang ikutin aturan berharap cepat selesai nih corona Iya. atau virus. Tapi adalah ya, kalau permintaan dari kita berdua ya kalau bisa ya diperketat lah penjagaannya, kalau emang mau cepat hilang lebih cepat. Ya kita sama-sama bahu membahu lah dalam menghilangkan virus ini. Nggak rugi kok kalau kita di rumah aja terus, nggak akan rugi. Iya. Ngapain sih nongkrong-nongkrong nggak jelas? Kayaknya sekarang kita Indonesia harus rubah ini ya. Apa sih? Jargon itu. Jangan Indonesia terserah. Indonesia jangan terserah. Jangan terserah. Indonesia harus sadar supaya cepat terbebas dari Covid. Yoi. Jadi gitu aja ya. Gitu aja. Untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan komen ya di Iya. bawah. Dan ingat jangan tinggalkan di saat sayang-sayangnya. Oke guys, thank you. Ini aja diskusi ya. Iya, Diskusi diskusi. malam. Karena aku udah kayaknya lega selama ini soal Covid yang aku curhatkan di sini. Kalau gitu jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Saya Katrina Jumaria. Dan saya Niki Frederick. See you. Bye bye.